ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua sampai sekarang dan terus. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat lancar, dan nikmat diberikan kemudahan di berbagai perkara, termasuk perkara amar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, terutama menyadarkan pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tidak henti kita menyadarkan, karena memang di sana juga tidak henti di dalam pendoktrinan. Terus doktrin yang terus dibangun. Terus penanaman dari akar dari kecil sudah ditanamkan, bagaimana menanamkan sebuah keyakinan yang luar biasa. Kekeh, alot kekeh dan terus semangat dari sejak kecil. Jadi kalau kita bagi doktrin dalam Islam Jamaah terbagi dari beberapa kelas. Mulai kelas PAUD, TPQ atau TPA atau cabai rawit, kemudian pra-remaja, kemudian remaja, kemudian pranikah, dan usia nikah. Keluarga, bahkan sampai manula. Isiannya sama, yaitu tetap untuk yakin terhadap kebenaran. Jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka, yang dibangun, yang digadang-gadang, yang dikonsep oleh muassis atau pendirinya Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Padahal kalau kita lihat, kalau kita amati, bukan masalah jalan tunggal masuk surga, tapi ini adalah dalam rangka untuk mengikat, melindungi. Terus kita suarakan, terus kita sampaikan bahwasannya di dalam Islam Jamaah hanyalah untuk melindungi, untuk mengikat, agar tidak terpengaruh, agar tidak lihat kesana kemari, agar semakin utuh, dan tentunya finansial pun akan didapatkan. Kalau pelanggannya utuh, kalau jamaknya utuh, tidak terpengaruh, maka finansial pun akan didapatkan. Yaitu tentunya apa? Yang mendapat imbalan 10%. Ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tapi tetap kita melihat dari bawah, ya, bagaimana orang-orang yang paling bawah. Kita kasihan sekali. Orang-orang yang sungguh luar biasa. Di sini itu hampir setiap hari, di sini depan sini itu imam kelompok lewat. Sawahnya kan di sebelah ini, sebelah masjid ini. Rumahnya hanya keletan satu lah, keletannya ada satu imam kelompok. Yang mana Masya Allah, saya yakin dia sangat semangat itu karena ketidaktahuan mereka. Semangat pembelaan, semangat mengaji, semangat membenci juga. Membenci saya maksudnya. Karena bagaimanapun dulu saya juga
mubaliknya sehingga ketemu saya sangat buang muka. Kecuali kalau pas saya tahu duluan saya sapa, tapi kalau dia yang mungkin pas saya duduk atau saya berdiri di situ lewat aja. Bahkan pernah saya kesampluk tersenggol itu pompa obatnya itu apa namanya, sepet, bahasanya sepet apa tabung untuk gawe ngobat itu pernah saya waktu gitu, ternyata dia sedang lewat. Namun apapun itu, itulah yang target kita yang sebenarnya kita selamatkan. Walaupun kita selalu mendekat, beliau menjauh. Kita selalu mendekat, beliau menjauh. Namun alhamdulillah bi'idnillah wa bi'aunillah bilhal, dengan keadaan kondisi para mantan yang semakin semangat, fresh, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat, mereka insyaallah bi'idnillah akan berkecamuk di dalam hatinya. Jadi deblek orang deblek. Katanya deblek kok nggak deblek. Kapan debleknya? Mana mata nasrullah, mana pertolongan Allah untuk golongannya, kan selalu begitu. Ala inna nasrullahi qarib. Mana pertolongan Allah? Katanya mantan semakin keluar semakin deblek, semakin sengsara. Namun kenyataannya tidak. Semakin keluar katanya semakin tidak payu, malah kelarisan. Semakin keluar katanya semakin berantakan rumah tangganya, ekonominya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak. Artinya ini kembali kepada mantan. Kembali kepada mantan yang menunjukkan bahwa sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar secara bilhal, perlu juga ternyata keadaan kita yang semangat, keadaan kita yang fresh, keadaan kita yang lebih semangat beribadah, lebih semangat mencari ilmu, lebih semangat untuk berdakwah. Itu ternyata menjadi salah satu bagian dari dakwah kita, amar ma'ruf kita. Sehingga di dalam hati Islam Jamaah berkecamuk. Aslinya piye itu? Bener ora ta aslinya? Aslinya piye itu? Mantan gue aslinya piye? Ya. Dengan seperti itu sudah jadi bagian dari amar ma'ruf. Tetapi kalau kita keluar dari Islam Jamaah lesu, tampak lesu, kurang semangat, ya, kurang semangat, tampak lesu, tidak ada gairah hidup, nggak ada gairah hidup, katanya hidup sekian mati tak mau. Pokoknya semakin sengsara, semakin bercerita sana sini, ya itulah yang dimaksudkan oleh Jokam. Dan itu maksud tujuan utamanya mereka seperti itu. Dia akan menertawakan kita. Tengok entah. Dan itu berdampak orang-orang yang di dalam akhirnya nggak ngeh. Akhirnya ya takut sendiri. Waduh, ini anak hijrah ini. Padahal kalau ketika kita yakin bismillah biidnillah, bismillah kita hijrah keluar, bismillah. Allah yang mengatur semua. Ekonomi kita, kemapanan kita, bahagia kita. Dan sebenarnya deblek, sengsara, melarat itu siapapun bisa kena, siapapun juga bisa. Tidak harus dari mantan, dari luar mantan juga boleh. Bahkan dalam Islam Jamaah yang melarat, yang deblek juga banyak. Selalu digaungkan bahwa kita itu pertolongan Allah. Biyen duwe apa, saiki apa pon duwe. Tenane mbul katanya. Tenan orang dulu punya apa, sekarang apa punya. Tanya aja apa yang dipunyai setelah masuk Jamaah. Ini ternyata hanya bombong saja. Biyen duwe apa? Lihat. Dulu yang ngaji daerahan hanya yang pakai sepeda motor berapa orang. Sekarang semua, dan itu umum sebenarnya. Kita jawab nggak usah, artinya nggak usah daerahan pun. Di kalangan orang luar juga meningkat alat transportasi, alat komunikasi, aset, ya sama aja. Ya karena zamannya seperti itu, udah zamannya. Jadi nggak bisa menjadi patokan ukuran kemenangan di Islam Jamaah, nggak bisa. Dulu dalam Jamaah itu pakai sepeda ontel ke sana kemari, guys. Sekarang pakai mobil biasa. Selain Jamaah pun juga seperti itu. Dulu tugas itu berangkat sana sudah pakai apa-apa. Sekarang main mobil dijemput touring, guys.
Biasa, dulu tidak naik pesawat, sekarang naik pesawat. Biasa, koruptor yang nembak pesawat tekan ngendi kok biasa aja. Maling aja biasa aja kok ya. Artinya kemenangan yang ditunjukkan dengan cara kemuliaan atau kehebatan dalam urusan dunia sudah terbantahkan. Kenapa? Karena di luar juga sama, di luar juga banyak kemenangan-kemenangan. Kalau itu diartikan kemenangan. Padahal itu ada secara alamiah, memang dunia itu semakin lama semakin meningkat. Tetapi yang kita kritisi adalah kemenangan memang ada, artinya ya meningkat semua. Kita pun dulu punya apa, sekarang punya apa. Itu sudah ada jaminan, rezeki itu ada jaminan. Makanya Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Nah, makanlah kamu di tempat wa kulu min rizqi. Nah, berjalanlah kamu. Nah, artinya ada jaminan. Oh, coba lihat sekitar. Hanya kesyukuran kita aja yang semakin lama semakin kurang syukur. Tapi secara finansial, secara aset setiap hari kita itu naik. Secara tidak langsung sadar atau tidak sadar. Dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita punya apa? Tentunya kan meningkat nih. Nah, bajunya juga baru. Kalau ini sih dikasih sih. Sekarang saya sering dikasih. Yang ngasih jamaah-jamaah itu yang pulang umroh masih ini banyak ya. Apa itu jubah-jubah itu banyak, ada berapa ya, 5 atau 6 itu yang baru-baru itu dikasih jubah pulang umroh, tahu-tahu pulang dari pengasih ngisi kajian sepeda motor saya dikasih ada oleh-oleh dari tanah suci, ya udah jazakallah khairan ya, jubah lagi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, disyukuri ada aja ya, paling kurma zam-zam seperti itu. Jadi kemenangan atau nasrullah yang digambarkan dalam Islam jamaah hanya sebuah urusan dunia. Padahal kalau kita dengar langsung, kontak langsung kepada jamaah, mereka itu benar-benar deblek aslinya. Itu aja. Pembelaan, terus pembelaan. Bagian di sini terus pembangunan. Dari sejak sejak 2015 di Sapi daerah sampai sekarang pembangunan. Nah, pondoknya bangun terus, belum ada pondoknya, sama sekali belum ada. Sedangkan sini alhamdulillah binillah baru 1 tahun, 1,5 tahun. Langsung kita bangun seadanya, bismillah, kita langsung membuka pendaftaran calon santriwati, langsung sudah on, KBM sudah berjalan. Sedangkan di daerah Islam Jamaah di sekitar sini masih bangun terus. Sampai orang luar itu gede-gede ini anak apa nih itu Jani? Artinya itu kapan tuh ada pondoknya itu kok dibangun terus beli lagi tanah sebelahnya. Yang chaos apa? Jamaahnya. Sampai ada yang bilang itu Mas Iwan itu, Ustaz Iwan, Mas Iwan itu aja baru keluar langsung ada tanah sedikit langsung dipakai langsung buat pondok. Ini kok bangun ya, jamaah digerakkan terus tetap mengangsur untuk jatah daerah, tetap mengangsur untuk jatah kelompok, tetap mengangsur untuk jatah desa, tetap tidak boleh mengurangi infak persenan di pusat. Remuk lur. Seperti itu terus, kehidupannya seperti terus. Oke, saya tidak akan mengelak bahwa itu ada jatah rezekinya. Oke, tidak apa-apa. Namun apakah itu menyalur sesuai dengan syariat? Fakir miskin, orang tua kita yang mungkin butuh di sekitar kita, orang duafa banyak. Fasilitas yang langsung kita gunakan langsung secara sehari-hari jarang kita pikirkan. Tapi 10% pusat selalu kita ingat jangan sampai lepas. Bahkan setelah adanya tim deteksi dini ini menjadi sebuah prioritas mungkin. Lebih baik itulah nggak makan nggak apa-apa daripada curigai. Berani berkorban bahasanya, berani berkorban nggak makan nggak apa-apa daripada dicurigai nanti. Kalau dicurigai kan bahaya. Remuk kalau dicurigai nanti. Makanya ya sudah diterima aja. Karena sebagai ukuran kepahaman jamaah. Ini model apa? Model kemenangan tapi dinilai dari urusan dunianya.
dinilai dari urusan dunianya. Yuk para warga Islam jamaah Jokam 354, ayo buka akal sehat, akal waras Anda. Kami tidak sedang mengkritisi dari sisi infak saja, bukan. Tetapi kita lebih kepada apa? Keyakinan Anda, keyakinan antum yang taklid, yang takfir dalam melindungi. Ternyata takfir, taklid itu dalam alat-alat untuk melindungi agar Anda tidak lepas. Ketika Anda tidak lepas, maka apapun yang diperintahkan, sami'na wa ta'na mastata'na. Terus semangat. Ya. Ini, coba lihat. Kasihan, karena saya sendiri sih, pribadi itu, hampir 99% kehidupan saya bersama Jokam. Walaupun dia ketika ketemu saya langsung, dia agak menghindar. Tapi ketika ketemu di wilayah, misalnya di luar kecamatan, ketemu saya aja, ya bilang, saya menyimak YouTube sampean Mas. Saya menyimak terus Mas, alhamdulillah. Gimana? Yo bener Mas, ya ini piye? Aku yang tengah-tengah jamaah. Sampai ngerti diri itu. Memang membutuhkan mental yang kuat. Kalau hidup di komplek itu harus membutuhkan keberanian, syaja'ah, keberanian mental yang kuat. Ya kadang-kadang saya maklum juga. Ya awal-awal saya rasakan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah al-biasa minal kulina katanya. Biasa sebab sawah kulina biasa. Apalagi kita sudah bergabung dengan kaum muslimin, dengan masyarakat, dengan jamaah-jamaah, dengan beberapa puluh masjid selain Islam jamaah. Selain Islam jamaah, karena saya juga alhamdulillah ada hampir setiap hari 2, 3, apalagi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad itu 4 kali, 5 kali dalam sehari. Nah, itu. Makanya masyaallah muslimin hafizahumullah, kemenangan macam apa kalau jamaah Anda masih chaos, masih tele bahasanya, masih membutuhkan, sedangkan yang di atas sudah berfoya-foya, pantas dicurigai, pantas disuudoni. Aset semua pusat yang memiliki cakar-cakaran. Yang jamaah semangat pembelaan walaupun dari ilir, walaupun dari keset, apalagi isi susuk bahasanya dulu. Masih syukur bahasa terus singkatannya, masih bersyukur walaupun kita jadikan keset dari ilir samsoro deplek, masih susuk, masih bersyukur, masih berani tombok berbahasanya. Karena hidayah Allah. Nyata-nyata ini adalah sebuah doktrin. Doktrin, bagaimana tidak doktrin? Di dalam itu ilmu yang mana atau ilmu yang ngono-ngono wae. Ngaji yang lebih agak tinggi sendiri nggak boleh. Nggak percaya dengan qaul-qaul ulama, langsung pada Nabi Allah, langsung pada Nabi Allah. Itu apa ucapan ulama apa Syafi'i, apa pendapat. Ini kan ketok banget ya bodoh tuh. Jadi mereka yang menerima ulama-ulama dulu, apa itu Syafi'i, tidak pendapat. Padahal nggak mungkin pendapat beliau Madzhabul Arba'ah itu nggak mungkin sembarangan mau dimuat dalam kitab kok ya. Kalau pendapat sembarangan nggak mungkin dimuat dalam kitab, daripada pendapatmu, daripada perintahnya imam nggak ada yang muat itu. Di teks Bapak Imam itu pun hilang. Nah, namun karena klaim mereka kalau nggak taat masuk neraka, jadi diingat-ingat sebenarnya. Itu loh. Kalau mazhab itu kan nggak sampai klaim kalau nggak mengikuti mazhab neraka, halal darai, haram masuk surga. Kan nggak ada imam mazhab seperti itu. Tapi kalau dalam Islam jamaah, walaupun tidak diakui secara sendirinya, dia mengatakan bahwa kita beramir, bertaat itu menghalalkan. Ikilah aku, amirmu aku imam daerah, aku imam kelompok, aku imam desa, aku imam pusat. Sampai bahasa halusnya, surganya imam ora sebab taatnya jamaah. Itu halus sebenarnya. Surganya imam bukan taatnya jamaah. Surganya jamaah bukan adilnya imam. Imam bisa adil, bisa adil, tapi nggak taat, sama aja. Atau Anda taat,
rakyatnya taat tapi imamnya nggak adil, sama aja masuk neraka. Itu ada kalimat-kalimat merendah. Sebenarnya inti pokoknya pengen ditaati, itu aja, selesai. Inti pokoknya pengen ditaati, mau dengan bahasa-bahasa yang sangat halus. Surga ni imam ora sebab taatmu, tapi sebab apa? Adil imam. Surgamu nggak sebab adil imam. Imam bisa adil, bisa Rafiq, Muhsin Aris, tapi kamu nggak taat, tetap aja masuk neraka. Ini sebenarnya bahasanya bahasa rendah aja, direndahkan, tapi kita tahu maksudnya. Inginnya kamu ditaati dengan hipnotis kata-kata seperti itu. Oke, insyaallah demikian. Masyaallah muslimin, hafidzakumullah taala, sedikit omongan saya semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.